Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbi wa thawabi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani waj'alhu wazira min ahli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita berikan para habaib, para zuriat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, juga Said Hasan bin Rijal Al-Habsyi, serta para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Al-Mukarram guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Uthman, Guru Salimi, Guru Husaini, Surat Fikir Kitabu, juga Ahmad, dan juga guru-guru yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Dan juga orang tua kita, Pak Haji Gufron, juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para habaib kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesehatan, panjang umur, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang mulia. Kita berharap mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita malam hari ini masuk ke kitab sholat, masuk dalam kitab sholat, pembahasan tentang sholat. Jadi yang kemarin-kemarin itu kita bahas tentang najis, kita bahas tentang wudu, kita bahas tentang tayamum, kita bahas hal-hal cara mensucikan najis dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dari syaratnya sholat, syarat sah sholat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita mengerjakan ibadah, dan syarat ini harus sebelum dan sampai setelah kita mengerjakan ibadah. Jadi sebelumnya kita melakukan ibadah, misalnya mau sholat, jadi syaratnya sholat ini kita harus ada sebelum melaksanakan sholatnya. Sampai kapan? Sampai kita selesai sholat. Jadi kalau syarat tadi hilang di tengah-tengah kita perjalanan, misalnya melaksanakan ibadah, di tengah-tengah kita melakukan ibadah, maka ibadah yang kita lakukan tadi tidak sah. Jadi kita masuk bab masalah sholat. Jadi kita masalah sholat ini, ya, sholat ini penting. Sholat ini penting karena banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat. Yang paling masyhur kita tahu, sholat ini adalah awal pertama kali yang dihisab. Jadi kalau sholatnya baik, ujung-ujungnya itu amal yang lain itu pasti diterima. Kalau sholatnya sudah dilihat, ini bagus sudah, apik sudah ini, cocok sudah ini sholatnya, yang lain itu nggak perlu dilihat lagi, sudah pasti langsung diterima. Tapi kalau sholatnya nggak benar, sholatnya nggak betul, sholatnya banyak bolongnya, mau sodakohnya triliunan, mau amal ibadah yang lainnya luar biasa, tapi kalau sudah kuncinya, intinya ibadahnya yaitu sholatnya sudah rusak, maka semuanya
juga ditolak. Jadi perlu kita belajar tentang, bukan di sini bukan ulun mengajari ya, sama-sama kita belajar. Saya Al-Fakir bukan membawakan ini, bukan paling alim, enggak. Banyak guru-guru kita di sini, banyak habaib kita di sini. Mungkin pian lebih tahu daripada ulun. Cuman ini saling mendakaroh, saling mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari di pesantren dulu. Jadi orang itu juga banyak keliru dalam masalah sholat. Dari niat saja itu udah banyak keliru. Ada niat yang dipaksa, mulut ini dipaksa, hati dipaksa untuk berbicara. Ya, hati dipaksa untuk berbicara, itu bukan niat. Nanti penjelasannya ada. Jadi kita masuk dalam sholat pertama. Jadi banyak sekali keliru dalam masalah sholat ini. Mudah-mudahan kita diberikan pahaman, diberikan taufik dari Allah sehingga kita bisa memperbagus ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bab sholat ini yang pertama kali dalam kitab ini, kitab Safinah atau kitab Nailur Raja ini yang dibahas itu a'dzarus sholat, udzur sholat. Jadi ada kalanya sholat ini tidak dikerjakan. Di kitab sholat faslun a'dzarus sholat ithnani an-naum wa nisyan. Al-makna annal a'dzar allati la ya'samu man akhkhara sholah an waqtiha bisababiha ithnani. Jadi Allah itu sudah menetapkan waktu-waktu yang dimana waktu ini tidak boleh seseorang hamba untuk tidak mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi ada waktu-waktu yang Allah pilih untuk hamba itu untuk beribadah, untuk sholat di dalamnya. Dalam Al-Quran itu apa? Aqimis sholah li dzikri. Ya, aqimis sholah li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di situ kan sudah jelas, dirikan sholat untuk mengingatku, katanya Allah. Jadi banyak orang yang cukup mengingat. Kan kita pernah dengar tuh aliran-aliran yang nggak perlu kita sholat, cukup ingat aja. Cukup ingat aja itu. Padahal jelas sudah dalilnya. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi kalau SOP-nya itu sudah jelas. Kalau orang yang mau mengingat Allah itu lewat perantara sholat. Prosedurnya sholat, SOP-nya sholat. Nggak cukup cuma sekedar mengingat. Dikatakan hanya ya sekedar ngingat saja, sholatnya tinggalkan. Nah itu tafsir yang misalnya aliran-aliran yang salah, Syiah seperti itu. Syiah itu seperti itu. Dan juga aliran-aliran yang lain. Kayak Guru Hadi itu menjelaskan, beliau sama contohnya kalau kita mau makan, perlu ada gerakan. Kita ngambil makan sampai masuk malam. Kata guru, kalau mau kenyang coba diingat aja. Wah, diingat kita nih lagi makan. Kira-kira kenyang enggak? Sekedar ngingat seperti itu. Enggak bakal. Nah, seperti itu. Sholat itu juga perlu ada pekerjaannya. Enggak cukup hanya sekedar mengingat. Beda mengingat sama tafakur. Tafakur dan tafsirnya orang-orang itu tuh kan mengingat. Ada istilah kita, dalam istilah kita itu tafakur. Dalam syariat itu tafakur. Nah, tafakur ini yang perlu. Kayak kita misalnya ya, jalan-jalan ke pantai, ke tempat-tempat yang indah seperti itu, tempat-tempat yang elok, tempat-tempat yang bagus. Nah, kita di situ bertafakur. Bertafakur artinya merenungi ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Nah itu tafakur sa'ah khair min ibadah sana. Kita tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hanya merenungkan, subhanallah, pemandangan indah, hijau. Seperti itu kita menyebut mengingat Allah atas nikmat yang Allah berikan. Seperti itu namanya tafakur. Kalau mereka menafsirkannya itu berpikir, mengingat saja. Oh ini waktunya sholat ini, nggak perlu sholat. Nah itu yang salah, tafsirnya salah. Nah ini a'dzarus sholat, artinya ada orang yang tidak melaksanakan sholat di waktunya, tapi dia tidak berdosa. Jadi waktunya itu kosong dari sholat, tapi orang itu tidak berdosa. Nah kapan boleh? Dikatakan di sini ithnani, ada 2, yaitu an-naum wa nisyan. Yang pertama tidur, yang kedua sholat. Kita baca maknanya. Al-makna annal awal min a'dzari sholah ayyanama syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Nah ini mutlak hukumnya. Jadi hukum tidur itu
Kalau seorang ya sholat zuhur, anggap waktunya jam 12 siang, masuk waktu zuhur jam 12 siang. Ada seseorang yang tidur jam 11, artinya kan tidur sebelum waktunya, sebelum masuk waktu zuhur. Maka orang ini bangunnya nanti di waktu asar, tapi dia tidurnya sebelum waktu zuhur. Artinya kan zuhurnya luput ya, zuhurnya lepas, artinya zuhurnya nggak sholat. Nah zuhurnya ini maka tidak berdosa. Dia sebab tidur dia tidak berdosa karena meninggalkan sholat zuhur tadi. Ini mutlak hukumnya. Apapun dia niat kah, sengaja kah, tidak sengaja kah. Contoh misalnya, ini banyak terjadi ini subuh, waktu subuh. Jam 3 begadang, main game kah, apakah pokoknya jam 3 tidur. Aku sengaja nih tidur nih, biar subuh nanti nggak sholat. Nah subuh tidurnya kan jam 3, otomatis kan waktu subuh belum masuk ya. Waktu subuh belum masuk. Nah bangun nanti jam 7 pagi, berdosa enggak dia? Enggak berdosa. Karena apa? Karena dia tidur sebelum waktunya. Di sini disebutkan mutlak, nggak ada hukumnya. Dia sengaja kah, enggak sengaja kah? Tapi kata ulama itu tidak bagus seperti itu. Tidak bagus, tidak elok. Kalau mau jadi wali enggak mungkin bisa kalau kayak gitu caranya. Ini kalau tidurnya sebelum waktu, masuk waktunya, luput berapapun sholatnya. Contoh, ini contoh aja ya. Hari ini tidur misalnya, habis maghrib nih, habis isya nih tidur, bangun lagi bulan depan. Ini contoh aja. Bulan depan bangunnya, Beb. Tidur. Hah? Atau enggak? Contoh subhanallah mungkin ada kayak nanti orang tidurnya kayak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan tidur dalam goa 309 tahun. Tidur 309 tahun. Bagaimana semua hukum sholatnya? Hukum sholat yang ditinggalkan enggak berdosa, tapi tetap wajib diqodho. Nah sholat itu bagaimanapun keadaannya pasti wajib diqodho. Memang dia enggak mengerjakan di waktunya, tapi wajib untuk diqodho. Wajib untuk diqodho. Nah itu kalau tidur di luar waktunya. Atau dia tidur au ba'dahu wa huwa yadhunnu annahu yastaghithu qabla ayyadhiqal waqtu anha. Atau ada orang yang gini, tidur jam zuhur itu jam 12 siang. Tidur dia di jam setengah 1. Artinya kan sudah masuk waktu zuhur. Nah, dia tidur tapi dia itu yakin, wah aku nanti bangun jam setengah 3 misalnya. Artinya kan belum keluar waktu zuhur ya. Aku bangun jam setengah 3 nanti. Karena biasanya aku kalau jam tidur jam segini ini bangunnya jam segitu juga. Tidur setengah 1 atau bangun jam setengah 3. Nah, seperti itu. Nah, tidur dia. Kemudian ketika bangun waktunya keluar. Nah, berdosa enggak dia? Enggak berdosa. Karena dia yakin akan bangun. Seperti itu. Karena yakin akan bangun. Karena mungkin wah aku tuh biasanya bangunnya jam setengah 3, mungkin karena nih capean, mungkin habis ngecor tadi kan. Habis ngecor. Nah, bangunnya telat. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya tetap wajib diqodho, tapi dia tidak berdosa karena tidak melaksanakan sholat di waktunya. Seperti itu. Kemudian kodoknya, masalah kodoknya. Kodoknya itu kalau orang yang tadi ya, yang pertama yang tidur sebelum waktu sholat, sampai waktu sholatnya itu habis. Nah, dia kan wajib sholat kodok ya. Tidur sebelum zuhur bangun asar. Artinya zuhurnya lepas. Nah, zuhur ini wajib diqodho ya, wajib diqodho. Tapi qodhonya itu enggak wajib, wala tajibu alaihi fawriyah al-qodho. Enggak wajib qodhonya itu langsung. Mau minggu depan, mau besok, kapan terserah. Yang penting syaratnya jangan mati. Dulu karena utang. Qodho itu utang. Jadi harus dibayar. Tapi terserah bayarnya kapan. Tapi kalau orang yang sholat zuhur, azan tidur. Tadi dia yakin kalau nggak bakal bangun, yakin sudah. Memang kebiasaannya kayak gitu. Asal dengan dengan azan matanya ini kayak digantungi semen. Berat betul rasanya. Yakin nggak bakal bangun. Nah, ketika bangun dia wajib qodho dan qodhonya harus waktu itu juga. Bangun langsung wudu langsung qodho sholatnya.
Kemudian wa yusannu iqabu man nama qabla al-waqt liyudrika shalah fi waqtiha. Jadi sunnah hukumnya untuk membangunkan orang yang tidur sebelum waktu sholat. Contoh tadi, orang yang tidur sebelum masuk waktu zuhur. Nah, kita tahu misalnya di pesantren, misalnya sama-sama teman, ada teman kita itu yang kita lihat, kita tahu dia ini tidurnya sebelum zuhur. Nah, sudah mau asar belum bangun-bangun, maka kita disunahkan untuk membangunkan orang tadi. Teman kita tadi disunahkan untuk membangunkan. Hukumnya sunnah. Itu kalau seandainya tidur sebelum waktunya. Tapi kalau orang itu tidur di waktunya, masuk waktunya sudah baru tidur, maka kita hukumnya wajib dibangunkan seperti itu. Dibangunin, tidak mau siram di pondok. Jadi kalau kita ngelihat teman kita tidur sebelum waktunya mau habis sholat, disunahkan untuk membangunkan. Tapi kalau sudah masuk waktunya baru dia tidur, maka kita wajib untuk membangunkan. Nah, itu uzur yang pertama, tidur. Jadi tidur ini uzur sholat yang pertama. Yang kedua an-nisyan. Sebenarnya banyak, ada kitab lain itu jamak. Jamak itu kan juga menggabungkan dua sholat, sholat zuhur sama sholat asar. Zuhur sholat, asar sholat di waktu zuhur. Nah, asarnya kan nggak sholat. Ini juga uzur karena sudah sudah melakukannya di waktu zuhur. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian uzur yang kedua yaitu nisyan, lupa. Jadi orang lupa, subhanallah, lupa sampai waktunya sholat. Nisyan al-makna anna thaniya min a'dzari shalah an-nisyan. Lakin syartil alla yansha'a an manhiyan anhu ka yadkhula waqtu shalah wa ya'zimu ala fi'liha thumma yatashaghal bi mutala'ati kitab aw san'atin aw nahwihima fa yakhrujul waqt wa huwa ghafilun fa innahu la ithma 'alaihi hina idin. Jadi yang kedua ini hukumnya lupa. Jadi lupa kalau ini sudah waktunya sholat. Tapi di sini dengan syarat alla yansha'a an manhiyin anhu, tidak tumbuh atau tidak berasal dari perkara yang makruh atau yang haram. Bukan dari perkara yang makruh atau perkara yang haram. Jadi kalau lupa sebab kerja misalnya. Sekarang kerja itu hukumnya apa? Makruh kan? Enggak, haram enggak. Lupa karena sebab pekerjaan, maka hukumnya nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa, nggak berdosa karena tidak melaksanakan sholat, tapi tetap wajib qadha. Dan qadhanya itu nggak harus langsung, Ini sama kayak ceritanya lupa ini. Biasanya itu kalau kami belajar fikih masalah ini nih, yang dibahas itu masalah cinta dengan ilmu, orang yang sangat cinta dengan ilmu. Kayak Mufti Tarim itu Syekh Muhammad Ba'udhon. Beliau itu kalau sudah masuk maktabah itu, masuk perpustakaan, beliau itu sampai lupa. Masuk misalnya waktu pagi, sore, baru sadar, oh ini ternyata sudah keluar sholat. Ada juga dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu ceritakan ada seorang habaib ini yang sangat cinta dengan ilmu. Pokoknya kalau lihat kitab itu kayak ngeliat emas, diambil, pokoknya dibaca sampai habis seperti itu. Saking asyiknya sama ilmu. Nah, Habib ini subhanallah sholat subuh berjamaah di masjid, sholat subuh, kemudian beliau itu bawa kitab dari rumah, itu bawa kitab, atau mungkin nemu kitab di masjid, sholat jamaahnya di masjid, sholat subuh. Ketika sudah sholat subuh, ngambil kitab bawa ke masjid. Itu kan biasanya ada pelatarannya, ada terasnya itu yang ada tiangnya, yang di sudut-sudut itu. Ya, di situ misalnya ada tiang di pojok. Nah, beliau itu di luar masjid itu pegang kitab ke arah kiblat, itu sandar baca kitab ini. Nah, baru baca kitab ini ada azan. Sama Habib ini, loh, kok sudah azan ini? Ini baru bangun mungkin orangnya yang azan ini, katanya Habib tadi. Padahal ini baru sholat subuh, kok azan lagi orang ini tadi. Didatangi, kamu nih azan. Kok azan? Padahal kita ini baru sholat subuh.
Loh enggak Bib, ini kita sudah waktunya sholat isya ini Bib. Loh, dari sholat subuh sampai sholat isya nggak sadar. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa. Lupa beliau. Padahal perasaan beliau tuh gini loh, baru sholat subuh kok azan lagi. Berapa sholat yang ditinggalkan? Tapi hukumnya nggak apa-apa, nggak berdosa. Loh Bib, ini bukan sholat subuh ini Bib, sholat isya ini Bib. 4 sholat yang ditinggalkan beliau. Subhanallah, cintanya sama ilmu. Kalau kita kan enggak, jalan itu tanggung ini, nanti aja sholatnya sana, sampai nggak sholat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga menjadi hamba yang dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu, kalau perkaranya tumbuh dari hal yang makruh dan haram maka tidak boleh. Tapi kalau perkaranya mubah, sunnah atau wajib, hukumnya nggak apa-apa seperti itu. Di sini disebutkan amma idza nasha'a an manhin anhu nahyat tahrim kakimar. Seperti misalnya orang lupa sholat gara-gara main judi. Bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya wajib diqadha langsung, dan tidak sholat di waktu itu hukumnya haram. Jadi kalau dari perkara yang makruh atau haram hukumnya juga sholatnya enggak sholatnya tadi hukumnya berdosa. Tapi kalau bukan dari sesuatu yang makruh atau yang haram, maka meninggalkan sholatnya hukumnya tidak apa-apa. Yang makruh, yang haram di sini disebutkan seperti judi, atau makruh itu hukumnya seperti kala'bi syitranji, main catur. Nah, lu main catur kan fokus. Saya pernah, nggak usah saya disebutkan orang yang di Bengawan ini, main catur Beb. Main catur. Saya jalan sama istri saya, pokoknya adalah jalan pagi itu jalan. Saya ngelihat orang ini berdua main catur Beb. Duduknya, bajunya tuh saya ingat. Nah sore saya ke pasar jalan, ngelihat tempatnya sama Beb. Bajunya, kursi, nggak gerak sama sekali, seolah-olah kayak patung Beb, dari pagi sampai sore. Main catur, nah itu hukumnya makruh kan catur ini. Di sini hukumnya bukan makruh. Bagaimana meninggalkan sholatnya? Maka meninggalkan sholatnya berdosa. Jadi ketika dia qadha, maka qadanya harus langsung. Kalau dia ingat maka langsung harus berwudu dan mengqadha sholatnya. Jadi uzur-uzur tentang sholat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab masalah syurutus sholat, syarat-syaratnya sholat. Jadi itu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita faham dalam agama ini. Amin. Allah baikkan ibadah kita, Allah berikan kita semangat dalam beribadah. Amin. Dan mudah-mudahan kita ini menjadikan beribadah yang lebih baik lagi dalam segi agama. Amin. Dalam segi dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.